Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delfitri Munir. Pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana penanggulangan bayi yang baru lahir tetapi dalam keadaan tuli bisu. Kita akan mulai dari deteksi dini, kemudian sampai penanggulangan, sampai kepada operasi. Topik ini akan saya bahas bersama sejawat saya, sesama dokter THT, Dr. Indra Zahreni, spesialis THT KL Konsultan. Alhamdulillah kita sudah bersama Dr. Indra Zahreni, ya, Dr. THT juga ya. Kami sama-sama aktivis dalam hal penanggulangan tuli bisu pada bayi ya. Para penonton sekalian, ada 6.500 bayi tuli lahir di Indonesia setiap tahun. Makanya sekolah-sekolah luar biasa tidak pernah sepi. Ini mungkin tantangan bagi kami dokter THT bagaimana ini menekan ya supaya angka tuli bisu ini berkurang. Salah satunya tentu dengan deteksi dini dan penanggulangannya secara benar. Tentu sebelum kita bicara mengenai deteksi dini, mungkin kita perlu membahas sedikit, Dr. Indra, apa faktor penyebab ya dari tuli bisu bayi baru lahir. Silakan, Dr. Indra. Ya, berdasarkan JCI tahun 1997, banyak faktor penyebab tuli kongenital. Faktor genetik, faktor infeksi virus TORS, ototoksik, hiperbilirubinemia, kemudian bayi baru lahir di bawah 1.500, kemudian penggunaan ventilasi di atas 5 hari, dan lain-lain itu bisa menyebabkan tuli kongenital. Ya, hal inilah yang perlu kita kita cari informasi ya mengenai proses kelahiran bayi ini ya. Nah, selama kehamilan ya, terutama tadi infeksi ya. Ada infeksi TORS yang sering itu, Dr. Indra ya. Ya, benar. Ya, TORS itu apa, Dr. Indra? Toxoplasma cytomegaloherpes simplex, Prof. Ya, jadi terutama toksoplasma ini ya, ada rubella satu, Prof. Rubella ya. Rubella, ini ya. banyak di kucing, di kotoran kucing sebetulnya ya. Ya tentu kucing-kucing liar gitu ya. Kucing yang memakan makanan mentah, karena di makanan mentah itu terbawa kuman toksoplasmanya gitu ya. Tetapi kalau kucing peliharaan yang memang kita kasih makan khusus yang masak, ya ini aman-aman aja, gak apa-apa. Jadi jangan takut juga memelihara kucing ya. Baik, Dr. Indra, ini setelah kita deteksi bayi baru lahir ya dari puskesmas, misalnya dari bidan, ternyata memang ada gangguan, dirujuklah ke puskesmas dan ke rumah sakit kabupaten. Apa yang dilakukan di rumah sakit kabupaten, Dr. Indra? Ya, jadi kita ada dua. Yang pertama adalah kasus targeting hearing screening ya, yang pasien yang melahirkan di rumah sakit sebelum pulang kita lakukan pemeriksaan OAE, baik itu persalinan normal maupun yang persalinan yang dilakukan seperti seksio dan lain-lain. Jadi kita lakukan screening pasien-pasien di NICU. Nah, yang kedua memang kita menerima rujukan dari puskesmas atau langsung dari masyarakat langsung ke rumah sakit. Yang pertama memang kita pastikan dulu apakah memang ada gangguan pendengaran melalui pemeriksaan dengan menggunakan alat OAE. Sebenarnya ada tambahan lagi timpanometri. Nah, kemudian kita lakukan. Kemudian kita tidak menyebutkan bahwa misalnya ada dua, Ripper dan PAS. Tapi pada kasus-kasus Ripper kita tidak menyebutkan dulu tuli kongenital, karena ini juga berdampak psikologis, apalagi pemeriksaan OAE bukan standar baku untuk pemeriksaan tuli kongenital. Setelah kita lakukan pemeriksaan ulang pada 3 bulan kemudian, didapatkan hasil yang sama, di mana Ripper hasilnya, maka kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan BERA. Nah, dari pemeriksaan itu nanti dipastikan apakah ini memang tuli kongenital atau tidak. Nah, setelah dapat hasil BERA, memang
awalnya kita lakukan pemeriksaan alat bantu dengar. Nah, yang jadi kendala memang alat bantu dengar yang diberi bantuan itu memang tidak memenuhi standar ya, oleh karena memang kalau untuk bayi baru lahir itu biasa rata-rata kan gangguan pendengarannya sangat berat. Jadi kalau yang diberi bantuan yang gratis memang kadang-kala tidak begitu bermanfaat, sehingga memang ada beberapa pasien memang membeli sendiri. Nah, setelah beberapa lama kalau kita lihat juga tidak ada perkembangan atau hal lain, mungkin kita anjurkan untuk dilakukan tindakan operasi pemasangan rumah siput atau cochlear implant. Ya, jadi karena memang tuli pada bayi lahir itu kerusakannya pada rumah siput ya, pada saraf pendengarannya. Nah, ini yang diganti dengan elektronik ya, rumah siput ditanamkan di telinganya sehingga bisa menggantikan dan dia bisa dengar. Namun demikian perlu juga pelatihan-pelatihan setelah itu. Nah, jadwal operasi ini sangat menentukan ya. Kalau anaknya sudah berbicara dengan bahasa-bahasa isyarat, baru kita lakukan operasi, ini berat ya, artinya hasil tidak bagus. Jadi sebaiknya di bawah 2 tahun sebelum anak-anak bicara. Jadi sehingga pas waktu dia mulai bicara, dia sudah siap mendengar, sehingga ini bisa seperti orang normal. Dr. Indra, bagaimana hasil-hasil dari Aceh Utara dan provinsi yang dilakukan selama ini, Dr. Indra? Ya, untuk pemasangan alat bantu dengar memang kita melihat kalau yang dipasang ABD yang tidak standar itu memang tidak begitu banyak manfaatnya. Tapi ada beberapa kasus yang orang tuanya itu sampai membeli sendiri ya, dan dilakukan terapi bicara juga, AVT juga. Jadi tidak cukup hanya pemasangan ABD, tapi harus dilanjuti juga dengan AVT. Beberapa kasus kita lihat bagus ya, hasilnya tidak terlalu ketertinggalan kali dibanding usia sebayanya. Nah, untuk yang cochlear implant kita sudah ada beberapa kasus yang di Aceh Utara dilakukan operasi, baik itu di Banda Aceh kerjasama dengan dari FKUI, kemudian yang di Medan juga, kemudian yang dari Jakarta juga. Alhamdulillah sudah ada komunitasnya. Di komunitasnya kita lihat mereka saling isi mengisi, dan kita lihat anaknya seperti orang normal lah, seperti anak normal yang pada seusianya. Ya, makanya itu sangat penting sekali ya. Kapan dilakukan operasi ya, sebelum usia anak bicara ya, sebelum, kalau bisa 1 tahun sudah boleh dilakukan operasi ya. Semoga ini bisa membuat pencerahan kepada masyarakat sekalian bahwa deteksi dini ini sangat penting, karena bisa saja sebagian itu masih bisa dibantu dengan alat bantu dengar gitu. Kalau gagal baru kita lakukan operasi. Baik, Dr. Indra, terima kasih atas pencerahannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk masyarakat banyak, dan segera melakukan deteksi dini pada bayi-bayi mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka sendiri. Gak usah ditunggu dokter tesnya. Ibunya sendiri, kakeknya sendiri bisa melakukan tesnya, sehingga kita bisa memastikan bayi kita ini normal apa tidak. Terima kasih, Dr. Indra. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.